Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan, konon ada yang membaginya menjadi 4 golongan. Statement ini memang sumbernya banyak yang ikhtilaf ya, berbeda pendapat dari mana dasarnya. Ada sebagian yang mengatakan ini adalah pendapat sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan ini adalah statement dari Imam Asy-Syafi'i. Belakangan juga ada yang mengatakan bahwa kebetulan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya juga mengutip kalimat ini. Terlepas dari mana referensi itu yang valid, tetapi ini berkembang dalam tradisi pemikiran keilmuan dalam Islam. Apa statement itu? Kata statement itu bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Tipologi manusia yang pertama adalah orang yang pinter, ya, orang yang pandai, orang yang pintar, dan dia sadar kalau dirinya itu pintar. Dan inilah orang yang alim, orang yang berilmu, ya. Jadi kata statement itu, orang yang tipe seperti ini layak untuk diikuti karena dia adalah orang alim yang sesungguhnya, yaitu orang yang pintar, yang alim, tapi dia sadar bahwa dirinya pintar sehingga ilmunya banyak memberikan kontribusi bagi kebaikan banyak orang. Nah, inilah yang disinyalir oleh hadis Nabi, bagian daripada ilmu bermanfaat adalah orang yang alim, ya, dan dia sadar karena kealimannya lalu dia mengerti tentang ilmu yang dimilikinya untuk memberikan manfaat pada banyak orang. Tidak hanya pada banyak orang, tapi tentu menjadi alat untuk perbaikan karakternya. Dan ini saya kira sesuai dengan misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, man la adaba lahu la ilma lahu. Jadi antonimnya bahwa tipe manusia pertama itu orang yang ilmunya tinggi dan berbanding lurus dengan etikanya. Karena kalau orang ilmunya tinggi tetapi tidak ada etika, maka termasuk orang yang tidak punya manfaat ilmunya. Nah, ini yang pertama, ya, orang yang tertinggi. Dan yang kedua ada tipe manusia adalah rajulun yadri wala yadri, ya, pakai la yang kedua. Wala yadri annahu yadri. Ada seorang laki-laki yang dia pintar, dia pandai, dia alim, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya pintar. Dalam statement itu disebut sebagai orang naim, orang yang tertidur. Nah, orang yang seperti ini harus dibangunkan. Karena ilmunya tidak memberikan manfaat, ilmunya tinggi, tapi dia tidak bisa memberikan kontribusi pada banyak orang karena dia tertidur. Nah, tertidur, ya. Nah, orang seperti ini ya saya kira harus diingatkan. Nah, karena ilmu pada hakikatnya adalah yang memberikan manfaat pada banyak orang. Kemudian yang ketiga ada tipe manusia adalah rajulun la yadri wa yadri, ya. Annahu la yadri. Yang ketiga adalah tipe manusia yang tidak pintar, ya, atau disebut bodoh, tapi dia sadar bahwa dirinya tidak pintar. Nah, orang seperti ini biasanya termotivasi untuk mencari, ya. Orang yang memang butuh petunjuk, maka dalam statement itu katakan berikan dia jalan untuk mendapat wawasan ilmu. Nah, tipe yang ketiga ini saya kira juga bagian dari kerendahan hati seorang manusia. Dia sadar kalau dia tidak ngerti, tidak punya ilmu, dia tahu bahwa dirinya tidak ilmu, dan dia saat menyadari karena ketidaktahuan itu lalu kemudian dia termotivasi untuk belajar dan mencari. Nah, ada yang keempat, tipe manusia yang saya kira ini yang sangat berbahaya, ya, yang mungkin menjadi troublemaker dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa mereka atau siapa orang itu? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya, jadi seorang laki-laki yang tidak pintar dan dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak pintar. Atau bahasa yang lebih ekstrimnya, orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya baik bodoh. Atau bisa diterjemahkan juga dengan bahasa yang lebih ekstrim dari itu, orang yang sok tahu gitu. Jadi ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Jadi orang-orang seperti inilah yang kemudian menjadi troublemaker, menjadi membuat kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan biasanya orang yang seperti ini ya tadi selalu membuat masalah. Itulah tipe manusia menurut paling tidak salah satunya dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin.
dari berbagai sumber ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah tipologi dan karakteristik manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan sharing ringan ini bermanfaat. Mari kita melakukan introspeksi pada golongan mana kita posisinya dari 4 yang disampaikan pada literatur tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.